temanku. Lima pemain keturunan Grade A diharapkan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa saja pemain yang dimaksud? Ya, berikut ulasannya. Yang pertama ada Kevin Dix. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan juga Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sempat beredar kabar Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapatkan larangan dari keluarganya. Akan tetapi, baru-baru ini nama Kevin Dix kembali ramai dibicarakan sebagai salah satu pemain yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Kemudian yang kedua ada Miss Hilgers. Miss Hilgers telah didekati oleh PSSI sejak 2020, namun belum membuahkan hasil. Jika tenaga Miss Hilgers bisa diamankan oleh PSSI, tentunya bak durian runtuh bagi timnas Indonesia. Pemain FC20 ini juga diketahui merupakan pemain diaspora yang berkeinginan untuk membela timnas Indonesia. Bahkan pada tahun 2022, PSSI telah melakukan pendekatan awal untuk bisa menjadikannya sebagai WNI. Lalu yang ketiga ada Ole Roumanie. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya telah mengajak Ole Roumanie untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hanya saja tawaran dari Erick Thohir tersebut belum diiyakan oleh Ole Roumanie yang masih harus berpikir lebih jauh. Kemudian yang keempat ada Jairo Ridewoldt. Berikutnya ada nama Jairo Ridewoldt sebagai pemain Grade A yang akan menjalani proses naturalisasi. Sang pemain bahkan kabarnya akan segera tiba di Indonesia pada akhir Mei nanti. Dan yang terakhir ada Emil Audero. Tak juga mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Italia, membuat Emil Audero menjadi disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September 2024. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix disebut selalu memikirkan timnas Indonesia. Menurut orang terdekat Kevin Dix yang tak mau disebutkan namanya, pesepak bola 27 tahun tersebut belum pernah dihubungi oleh pihak PSSI. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tak ingin dipublikasikan mengatakan bahwa rumor yang beredar tersebut palsu atau salah. Tulis akun Instagram @garudadiaspora_id. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Namun sumber ini mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM atau pesan dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia. Lanjut laporan tersebut. Ya, jika kabar tersebut benar adanya, tentu hal yang sangat membahagiakan. Sebab Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan terbaik yang dimiliki Indonesia. Sementara itu, berkat bantuan Kevin Dix, FC Copenhagen masih berada di jalur juara Liga Denmark 2023-24. Dan Kevin Dix sendiri dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain mentas sebagai bek tengah, Kevin Dix ini dapat diandalkan di posisi fullback, wingback, gelandang hingga winger. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Kevin Dix bergabung, ditambah dengan pemain-pemain lain macam Jairo Ridewoldt, Emil Audero, Miss Hilgers, hingga Ole Roumanie, pecinta sepak bola tanah air boleh berharap timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Dan sekarang menarik untuk menanti respon PSSI ke depan. Apakah mereka langsung bergerak mendekati pemain keturunan Grade A ini? Emil Audero Mulyadi resmi tak masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk melakoni proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia? Dilansir sumber laman Football Italia Jumat 24 Mei 2024, timnas Italia telah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024. Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut. Dan tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gli Azzurri. 3 kiper yang dipanggil adalah Gianluigi Donnarumma dari PSG, Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur, Marco Carnesecchi dari Atalanta, dan juga Alec Meret dari Napoli. Tak juga mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Italia membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero Mulyadi akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024.
Sementara itu sejauh ini PSSI sendiri menyatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Emil Aude Romagliadi. Kata-kata Martin Paes usai bikin geger Indonesia jelang laga timnas Indonesia versus Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Martin Paes bikin geger pecinta sepak bola tanah air karena tampil gemilang saat membela sang klub yakni FC Dallas kontra Tampa Bay Rays di babak 16 besar US Open Cup 2024 Kamis 23 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Kiper 25 tahun ini bikin geger karena melakukan 8 penyelamatan di laga tersebut. Dan alhasil, FC Dallas pun memenangkan laga dengan skor 2-1. Kelar pertandingan, Martin Paes pun angkat suara. Ia sedikit kecewa karena sang lawan mendapatkan hadiah tendangan penalti, sehingga dirinya gagal membuat clean sheet. Kadang-kadang Anda mengalami hari-hari di mana Anda merasa tak terkalahkan, tak ada yang bisa melewati Anda, kata Martin Paes. Saya sedikit marah dengan keputusan penalti yang diberikan, sebab hal itu menyebabkan kami gagal mencatatkan clean sheet. Lanjut ex-kiper FC Utrecht ini. Laga kontra Irak akan menjadi pertemuan bagi skuad Garuda untuk melaju ke babak berikutnya. Pertandingan timnas Indonesia versus Irak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, dan laga akan berlangsung pada tanggal 6 Juni 2024 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Irak di laga nanti. Kemenangan atas Irak akan mengantarkan pasukan Sintayong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu diketahui saat ini Garuda bertengger di posisi kedua pada grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino dan juga kawan-kawan mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan, 1 imbang dan juga 1 kekalahan. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 26 zona Asia, yakni pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Mantan pemain Manchester United yakni Ryan Giggs mengomentari penampilan Marcelino Ferdinand. Dari cuplikan singkat yang ia lihat dari permainan penggawa KMS Kadenze dan juga timnas Indonesia tersebut, Giggs menyebut Marcelino seperti di antara sombong dan juga percaya diri. Ryan Giggs membicarakan Marcelino usai Ibnu Jamil dan juga Mario Delano dari akun YouTube The United Wave memiliki kesempatan untuk berbincang dengan legenda Manchester United tersebut. Dan menariknya, Giggs terpukau melihat aksi dan juga permainan Marcelino Ferdinand. Ia menilai bahwa Marcelino sebagai pemain yang berbakat, yang sangat percaya diri, dan hal itu ia lihat juga lebih ke arah sombong karena kemampuannya tersebut. Dia berbakat. Menurut saya dengan menontonnya saja saya melihat dia di antara sombong dan percaya diri, ujar Giggs kepada akun YouTube The United Wave yang dikutip akun Instagram @football.indonesia, Kamis 23 Mei 2024. Kendati demikian, Giggs tak bermaksud untuk menyudutkan Marcelino karena sifat sombongnya tersebut. Ryan Giggs merasa itu justru baik karena Marcelino Ferdinand terbukti percaya diri, percaya bakat yang dimilikinya, serta sangat menikmati permainannya sendiri. Dia percaya dengan kemampuannya dan juga seperti yang saya katakan pada Anda, ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda. Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan dirinya, lanjut Giggs. Apakah pemain timnas Indonesia Tom Haye resmi bergabung dengan klub peserta Liga Europe 2024-25 OG Sinais? Ya, per 30 Juni 2024 kontrak Tom Haye bersama SC Heerenveen resmi berakhir. Tom Haye pun memutuskan untuk keluar dari SC Heerenveen dengan status bebas transfer. Lantas kemana gelandang 29 tahun itu akan berlabuh? Beredar kabar Tom Haye masuk radar klub Liga 1 Prancis OG Sinais. Sementara itu akun yang biasa membahas OG Sinais yakni Etnisa Ebasta mengabarkan potensi klub asal Prancis itu untuk mendatangkan pemegang 1 caps bersama timnas Indonesia tersebut. Menurut berbagai sumber, OG Sinais tertarik kepada gelandang SC Heerenveen yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, Tom Haye. Pemain ini menutup musim dengan torehan 4 gol dan juga 4 assist, kata akun Etnisa Ebasta. Lingkungan yang kurang memiliki kreativitas dan jelas kami membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa kreativitas dan kami fokus pada beberapa pemain, tulis Bertinho di akun X-nya @bertinho_6. Ya, menarik untuk menanti kemanakah Tom Haye akan berlabuh. Tentu saja harapannya Tom Haye akan terus berkarir di Eropa demi bisa men-share pengalaman level tertingginya kepada para pemain Indonesia lainnya. Pratama Arhan memang menjadi salah satu pemain andalan Sintayong dalam gelaran Piala Asia U23 2024 dan juga playoff kualifikasi Olimpiade 2024.
Akan tetapi, pemain yang berusia 22 tahun tersebut belum juga menjalani debutnya bersama Suwon FC. Bahkan hingga memasuki pekan ke-14 ini, Pratama Arhan masih belum juga mendapatkan menit bermain bersama Suwon FC. Terkait hal ini, Kim Eun-jung akhirnya buka suara soal situasi Pratama Arhan. Sang pelatih mengatakan bahwa sebenarnya ia sebelumnya ada rencana untuk memainkan Pratama Arhan bersama Suwon FC. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena sang pemain mendapatkan panggilan ke timnas U23 Indonesia. Dan situasi ini membuat sang pelatih belum bisa mempercayai Pratama Arhan tampil mengisi posisi bek kiri Suwon FC. Arhan dalam kondisi baik sebelum dia terpilih menjadi anggota tim Olimpiade Indonesia pada bulan April dan Mei, ujar Kim Eun-jung sumber media Korea Selatan Jungbu, Kamis 23 Mei 2024. Jika dia tidak terpilih pada saat itu, dia pasti bisa dimainkan, ucapnya. Kim Eun-jung belum bisa memutuskan untuk memainkan Pratama Arhan karena kondisinya belum membaik. Hal ini karena menurutnya Arhan berada dalam kondisi kelelahan, sehingga masih butuh proses untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Situasi ini juga yang membuat Kim Eun-jung untuk menunda debut Arhan bersama tim hingga saat ini. Kim menyayangkan kondisi Arhan yang sangat kelelahan setelah pulang dari timnas U23 Indonesia ini. Ya, hal ini karena Arhan selalu tampil sebagai starter sejak pertama penyisian grup Piala Asia U23 hingga melaju ke semifinal dan akhirnya tampil di playoff Olimpiade Paris 2024. Arhan bersama skuad timnas U23 tak memiliki banyak waktu istirahat, akan tetapi langsung main secara beruntun. Oleh karena itu situasi ini tentu membuat para pemain kelelahan, dan Kim Eun-jung menyayangkan hal ini. Dia juga kelelahan setelah memainkan banyak pertandingan bersama timnas U23 Indonesia. Kata Kim, sangat disayangkan bahwa situasi pemanggilan ke timnas ketika saya pertimbangkan untuk bermain kembali terulang, tuturnya. Walaupun saat ini masih memasuki pekan ke-14 Liga Korea Selatan, namun Arhan masih memiliki peluang besar untuk bisa segera menjalani debut bersama Suwon FC. Walaupun untuk sang pelatih pun enggan menjanjikan soal menit bermain untuk Pratama Arhan. Masyarakat Belanda mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Chuaon. Dan terkait masyarakat Belanda yang mendoakan timnas Indonesia itu dapat dilihat di postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Ketika itu SC Heerenveen menyinggung Nathan Chuaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 24. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Dan meskipun para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda tersebut, timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat tersebut. Mereka gagal menembus timnas Belanda, tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda. Bunyi salah satu komentar warga Belanda di Instagram SC Heerenveen. Bakal lebih baik jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, sahut netizen Belanda lainnya. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola tanah air yakni Muhammad Kusnaini atau Bungkus berharap pelatih Sintayong menggunakan komposisi pemain muda dan juga bertalenta di Liga 1 untuk berlaga di ajang tersebut. Bungkus sangat berharap kepada Sintayong untuk memberikan ruang kepada pemain muda guna regenerasi timnas Indonesia level senior. Apalagi menurutnya, pemain yang mentas di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, hingga Jordi Amat dirasa sulit untuk merapat karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Saya pribadi berharap di Piala AFF ini timnas lebih banyak memberi ruang buat pemain muda, pemain yang disiapkan untuk menjadi calon pemain andalan timnas senior di masa depan, kata Bungkus. Bungkus berpendapat para pemain yang nantinya diberikan kesempatan tersebut pastinya akan memberikan penampilan terbaiknya. Di sisi lain juga, adanya gelaran Piala AFF atau ASEAN Cup menjadi keuntungan tersendiri untuk Sintayong dalam meracik kedalaman skuad timnas Indonesia. Bungkus memberikan komentarnya soal timnas Indonesia yang satu grup bersama Vietnam di Piala AFF 2024. Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi masalah besar karena skuad Garuda sedang dihantui oleh tren bagus melawan The Golden Star Warriors atau julukan timnas Vietnam. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Di samping itu, skuad Garuda tak boleh anggap sebelah mata grup ini, terlebih akan berhadapan dengan rivalnya yakni The Golden Star Warriors.
Soal undian tersebut, Kusnaini merasa timnas Indonesia cukup beruntung karena lawan terberatnya adalah Vietnam. Bungkus menilai kalau pesaing kuat skuad Garuda di Asia Tenggara selain Vietnam yaitu Malaysia dan juga Thailand. Bungkus mengatakan timnas Indonesia tidak seharusnya gentar bersua Vietnam. Pasalnya skuad Garuda sudah mampu menjinakkan rivalnya tersebut. Buktinya skuad Garuda selalu menang dalam 3 pertemuan terakhir melawan The Golden Star Warriors. Timnas U20 Indonesia melakukan pemusatan latihan atau TC tahap akhir di lapangan B Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Jumat 24 Mei 24. Ini sekaligus menjadi latihan terakhir Garuda Asia di Jakarta sebelum bertolak ke Italia Sabtu 25 Mei 2024. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri mengatakan, setelah latihan ini timnya akan bersiap untuk menuju Italia untuk TC lanjutan. Dan rencananya akan ada 3 kloter Timnas Indonesia U20 yang akan bertolak ke sana. Kami latihan terakhir hari ini. Nanti malam jam 12:05 waktu Indonesia Barat, gelombang pertama berangkat ke Kombo. Dan gelombang kedua besok sore jam 17.40 waktu Indonesia Barat. Gelombang ketiga 17.45 waktu Indonesia Barat, ada 3 penerbangan. Kata Indra Safri di lapangan BSUGBK Jakarta Jumat 24 Mei 2024. Indra Safri mengatakan saat ini proses administrasi timnya sedang diurus untuk TC di sana. Dia berharap tidak ada kendala apapun terkait proses itu agar tidak mengganggu jadwal Timnas Indonesia U20. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.